Ustadz bicara politik, ini sedang bicara kekuasaan memang Al-Malik ini. Waktu saya bicara Ar-Rahman Ar-Rahim, saya nggak bicara kekuasaan. Memang konteksnya Malik ini bicara penguasa, maha berkuasa. Bukan karena saya niat bicara politik di hari ini. Emang ya? Ya kan? Berapa kali nyoba gagal, nggak kapok. Berapa kali nyoba nggak gagal, nggak kapok, akhirnya dapat. Itu menunjukkan kejujuran bahwa kita menginginkan sesuatu. Jadi orang-orang yang boleh jadi tidak mendapatkan keinginannya, dia tidak jujur dengan keinginannya. Buktinya apa? Gampang kapok dan menggunakan kata paksa. Makanya malaikat yang mencabut dengan paksa itu dalam surat habis An-Naba apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at, demi yang mencabut nyawa orang-orang durjana dengan paksa. An-Nazi'at sama dengan kata watanzi', mencabut dengan paksa. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Seseorang yang sedang mengembalakan domba, ribuan dombanya, tiba-tiba datang seseorang bijak bertanya, "Hei Fulan, ini domba milik siapa?" Kalau kita kan sudah paham, Malik, pemilik itu siapa? Allah. Jadi di sini nggak ada sertifikat hak milik, semuanya nggak ada. Itu cuma bohongan doang. Kita ini rata-rata hak pakai, hak guna. Bener nggak? Makanya kalau udah kita mati, selesai itu hak guna kita tuh. Kita ini kontraktor semua sebenarnya. Masa kontrak kita adalah masa usia kita. Selesai usia kita, apa yang kamu miliki? Tak ada. Kalau sebelumnya nggak ada orang yang mati, siapa yang bisa ngasih kamu jabatan? Dulu sebelum kamu duduk di situ kan ada orang lain. Dia meninggalkan kamu yang dudukin. Ini milik siapa domba ini Fulan? Kata pengembala ini. Ini milik Allah yang ada di tanganku. Waduh, ini dahsyat jemaah sekalian. Ini adalah seseorang yang memahami Asmaul Husna. Ini adalah milik Allah yang ada di tanganku. Kenapa dia katakan di tanganku? Dia berarti meletakkan semuanya di tangan. Kalau kita bilang ini milikku, itu yang membuat kita naruhnya di hati. Maka dia bilang ini milik Allah yang ada di tanganku. Nah kalau di tangan kita jamaah sekalian, karena kita nggak merasa miliki, kira-kira mudah melepasnya nggak? Mudah nggak? Mudah dong. Makanya lihat tuh tukang parkir tuh. Mau parkir BMW, mau parkir Lamborghini, mau parkir apa lagi? Alphard. Waktu diambil sama pemiliknya, mana marah tuh tukang parkir, bener ya? Kenapa? Kenapa jemaah? Karena ini bukan punya saya, gitu. Sang pemilik hak mengambil apa yang menjadi haknya. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita bilang apa? Sang pemilik karunia sedang menitipkan karunianya. Ketika diambil, kita bilang apa? Sang pemilik hak sedang mengambil apa yang menjadi haknya. Makanya semua kesedihan dalam hidup ini bersumber dari kita merasa memiliki. Padahal semuanya akan diambil oleh yang Malik, pemilik yang sesungguhnya. Suatu saat kita akan ditinggal oleh ayah kita. Mungkin sebagian sudah. Kita memang bersedih karena kita manusia. Tapi kita siap move on. Kenapa? Karena yang mengambilnya adalah pemiliknya. Sang pemilik hak mengambil haknya. Suatu saat kita akan ditinggal oleh ibu kita. Dan itu hukum pasti. Satu persatu orang-orang yang kita cintai akan meninggalkan kita semuanya. Jangankan mereka bukan milik kita, kita pun tidak memiliki diri kita. Bahkan bayangan kita pun kita tidak miliki. Maka apa yang membuat kita bisa tegar saat semuanya itu pergi dari kita? Kita bilang apa? Inna lillahi
Wa inna ilaihi rajiun. Milik Allah emang akan kembali kepada Allah sang pemilik. Kan itu yang kita katakan. Berarti di situ kita memahami Asmaul Husna Malik. Dialah pemilik. Memang miliknya kembali kepada pemiliknya. Cuma sayang kalau saya tanya ke jamaah, apa arti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Jawabannya turut berbelasungkawa Ustaz. Nah itu dia nggak jadi obat. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Malik artinya memiliki, Malik artinya maharaja atau berkuasa. Imam Al-Ghazali berkata tentang makna Malik. Kata beliau, Malik yang sesungguhnya adalah dia yang tidak membutuhkan yang lainnya, sementara yang lainnya membutuhkannya. Inilah raja yang hakiki. Yaitu dia Allah yang tidak butuh yang lainnya, sementara yang lainnya butuh Allah dalam segalanya. Maka wajar kalau Allah disebut Malik, nanti nggak butuh. Kalau kita ini jamaah sekalian, coba perhatikan di sini, mana mau disebut penguasa? Butuh tidur, tuh lihat. Mau disebut penguasa apa tuh? Nggak bisa menguasai kantuk kita. Yang ada kita dikuasai kantuk. Benar ya? Betul apa betul nih jamaah sekalian? Ada di sini yang membutuhkan tempat senderan. Makanya kalau di pengajian nyender, ya butuh senderan mau disebut Malik, nggak pantas. Yang udah pakai kacamata, aduh butuh kacamata, mau melihat doang butuh kacamata. Siapa di antara kita yang bisa lepas dari butuh airnya? Nggak ada yang bisa lepas dari butuh air. Siapa? Donald Trump? Tidak. Siapa yang bisa lepas dari kebutuhan terhadap oksigen? Tidak ada di antara kita. Maka kita ini raja-raja yang sifatnya fana, raja titipan, bukan raja yang sesungguhnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Suatu hari Harun Ar-Rasyid, seorang khalifah, saat itu haus. Di samping beliau ada penasehatnya. Tiba-tiba pelayan membawa segelas air kepada Harun Ar-Rasyid ini. Sebelum Harun Ar-Rasyid ini meminum, kata penasehatnya di sebelahnya, wahai khalifah, seandainya engkau tidak bisa mendapatkan segelas air minum ini, kecuali engkau harus membayarnya, berapa engkau mau bayar ini segelas air ini? Kata Harun Ar-Rasyid, kalau saya nggak bisa dapat kecuali bayar, saya akan bayar segelas air ini dengan setengah kekuasaanku. Wah. Lalu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minum, dia bilang Alhamdulillah. Penasihat di sebelahnya tanya lagi, wahai Harun, seandainya engkau tidak bisa mengeluarkan air yang sudah kau minum ini melalui keringat, melalui urin, kecuali engkau harus membayarnya, berapa engkau rela membayarnya? Lalu Harun Ar-Rasyid berkata, aku akan membayarnya dengan setengah kekuasaanku yang berikutnya. Kata penasihatnya, wahai Harun, aku ingatkan engkau, bertakwalah kepada Allah. Jangan kau menggunakan kekuasaanmu untuk kezaliman, karena sesungguhnya kekuasaanmu hanya seharga segelas air saja. Subhanallah. Kekuasaanmu itu hanya segelas air saja. Maka para ulama mengatakan, jika kekuasaan Anda mendorong Anda untuk melakukan kezaliman, maka ingatlah kekuasaan Allah terhadap diri Anda. Jadi kalau kita mau zalim kepada orang yang lemah, ingatlah kekuasaan Allah terhadap diri kita. Kekuasaan kita kepada orang yang terzalim jauh lebih kecil dibandingkan kekuasaan Allah terhadap kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang bisa menolak mudarat, nggak ada. Dan tidak ada di antara kita yang bisa mendatangkan manfaat, tidak ada. Maka kita sesungguhnya adalah budak yang sesungguhnya. Kita ini bukan raja. Kita butuh, semakin kaya semakin banyak butuh.
Ya kan? Makanya orang yang kaya adalah orang yang sedikit kebutuhannya. Orang miskin adalah yang banyak kebutuhannya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat firman Allah yang menjelaskan bagaimana Allah itu disebut raja, pemilik. Dalam surat Ali Imran ayat 26 Allah berfirman, antum hafal semua ayat ini. Sekaligus antum, saya kalau mau dapatkan kekuasaan, dapatkan jabatan, salah satu zikirnya adalah ayat ini. Di sini yang kepengen naik jabatannya, zikirnya apa? Nah, ayat ini. Ayat 26 surat Ali Imran. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Allah, Malik, engkaulah pemilik al-mulk, kekuasaan. Makanya tadi Allah Malik pemilik, Malik penguasa. Mari kita lihat, kalau Allah Malikul Mulk, tu'til mulka man tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan siapa yang mau. Yang mau banyak, tapi yang diberi adalah yang Allah mau, bukan yang kita yang mau, tapi yang Allah mau. Makanya kekuasaan itu Allah yang ngatur. Coba sekarang di Syria, siapa yang berkuasa? Namanya Ahmad Syara. Sebelumnya siapa yang berkuasa? Bashar Assad. Ya kan? Bagaimana Libya, Muhammad Gaddafi dulu berkuasa, tumbang. Bagaimana sebelumnya penguasa-penguasa di Indonesia ini juga selesai. Karena sesungguhnya kita itu bukan pemilik, sadarlah gitu. Maka kalau kita sadar siapa diri kita, itu yang membuat kita tidak zalim dengan kekuasaan kita. Orang-orang yang zalim rata-rata orang-orang yang tidak tahu diri, jemaah sekalian. Dia lupa diri sehingga lupa Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah menjadi orang yang lupa Allah, maka kamu jadi lupa diri. Siapa Allah? Goni, berarti kamu miskin, fakir. Siapa Allah? Qawi, berarti kamu dhaif, lemah. Kita itu sebaliknya Allah. Siapa Allah? Pencipta, berarti kamu makhluk. Siapa Allah? Raja, berarti itu kamu budak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ayat 26. Tu'til mulka man tasya. Makanya kadang-kadang orang banyak uang, punya media, tiap tahun calon, nggak kepilih-pilih tuh. Contohnya Pak Prabowo berapa kali calon, kepilih baru sekarang. Kalau kekuasaan itu maunya beliau, sudah berapa kali sebelumnya beliau sudah terpilih. Betul nggak? Halo? Sekaligus itu pelajaran kesungguhan. Jadi semua orang yang sungguh-sungguh akhirnya dapat lah, kira-kira gitu ya. Ya kan? Berapa kali nyoba gagal, nggak kapok. Berapa kali nyoba nggak gagal, nggak kapok, akhirnya dapat. Itu menunjukkan kejujuran bahwa kita menginginkan sesuatu. Jadi orang-orang yang boleh jadi tidak mendapatkan keinginannya, dia tidak jujur dengan keinginannya. Buktinya apa? Gampang kapok. Lanjut ya, panjang nih konten. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ini antara jam saya dengan jam itu nggak sinkron. Ini 12.38. Antum? 12.42. Berarti itu yang benar, ya. Insyaallah kita 10 menit sebelum jam 1 sudah selesai. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Mencabut dengan paksa kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki. Dan menggunakan kata paksa. Makanya malaikat yang mencabut dengan paksa itu dalam surat habis An-Naba apa? An-Nazi'at. An-Nazi'at, demi yang mencabut nyawa orang-orang durjana dengan paksa. An-Nazi'at sama dengan kata wa tanzi', mencabut dengan paksa. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut dengan paksa siapa saja yang Allah kehendaki. Dan saya pikir di dunia ini jarang kita temukan kekuasaan yang kemudian
dia rela, sukarela meninggalkan kekuasaan. Semua penguasa dipaksa untuk dicabut. Coba cek. Kalau bukan dipaksa oleh rakyatnya, dipaksa oleh undang-undang, dia tidak boleh mencalonkan lagi 3 periode. Betul atau tidak? Halo? Berarti dipaksa nggak tuh? Halo? Antum nih menjabat dipaksa pensiun. Betul apa betul? Halo? Makanya profesi yang nggak ada pensiunnya itu apa? Penjual. Orang yang berdagang nggak ada pensiunnya, ya kan? Benar nggak? Maka belajarlah berdagang, kata teman-teman begitu. Belajarlah berdagang, karena berdagang itu tidak ada pensiunnya. Ya, kita bisa dagang apa saja. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Berarti ada nggak penguasa yang tidak dipaksa turun? Ada yang dipaksa oleh rakyat, ada dipaksa oleh undang-undang. Seandainya undang-undang itu tidak membatasi, dia mau nyalon lagi nggak? Dia di sini nggak usah pikirin siapapun. Mau nyalon lagi nggak? Ustadz bicara politik, ini sedang bicara kekuasaan memang Al-Malik ini. Waktu saya bicara Ar-Rahman Ar-Rahim, saya nggak bicara kekuasaan. Memang konteksnya Malik ini bicara penguasa, maha berkuasa. Bukan karena saya niat bicara politik di hari ini. Emang ya? Cabut dengan paksa. Kalau enggak kita yang meninggal, kalau enggak kekuasaan yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan kekuasaan, mati. Paksa, maka mati itu adalah alat paksa Allah. Siapa yang bisa melawan mati? Para nabi kekasih Allah pun nggak bisa melawan kematian itu. Subhanallah. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah memuliakan siapa yang dikehendaki, menghinakan siapa yang dikehendaki. Kenapa dibedakan memberi kekuasaan dengan memberikan kemuliaan? Kok dipisah ayatnya? Karena orang yang mendapat kekuasaan belum tentu mulia. Betul gak? Betul atau tidak? Halo? Melihat mukanya, semua orang ingat kedustaan, kebohongan, kepalsuan. Tidak mendapatkan kekuasaan, bahkan di penjara belum tentu hina. Buya Hamka masuk penjara. Apakah beliau hina? Tidak. Bahkan beliau pun sedang di liang lahat. Banyak ulama kita yang senantiasa mengkaji tafsir. Buya Hamka tafsir Al-Azhar. Said Kutub di Mesir, di penjara. Apakah dia hina? Saudara-saudara kita di Gaza dibunuh. Apakah mereka hina? Tidak. Jadi terkadang orang diberikan kekuasaan belum tentu diberikan kemuliaan, tapi justru kekuasaan membuat dia menjadi hina. Makanya kita nggak usah terlalu ngoyo. Maksudnya itu kadang kalau sesuatu itu kita dapatkan, justru itu bisa jalan kehinaan kita. Boleh jadi Allah tidak memberi, pada hakikatnya Allah sedang menyelamatkan kita. Boleh jadi orang itu mendapatkan, padahal orang itu menjadi jalan celaka baginya. Betul apa betul nih? Nah jamaah sekalian, antum mungkin kalau jabatannya tinggi banget, duitnya banyak banget, mungkin nggak ada di sini sholat zuhur antum. Jadi sebagian orang diberi jabatan, tapi jabatan itu menghalanginya dari sholat berjamaah. Sebagian orang mungkin tidak diberikan jabatan, membuat dia punya banyak waktu untuk baca Quran, untuk ikut pengajian, untuk sholat berjamaah. Terakhir, nah kan raja yang hakiki itu kan Allah ya Ustaz. Nah kalau manusia ada nggak yang menjadi raja hakiki? Ada. Raja hakiki manusia adalah orang yang menguasai hawa nafsunya, tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Inilah raja yang hakiki. Orang yang mengutamakan kebenaran dimanapun kebenaran itu berada. Maju tak gentar membela yang benar, bukanlah membela yang bayar. Itu orang yang raja hakiki. Siapa dia? Nabi Yusuf. Maka di dalam surat Yusuf ayat 101 teman-teman sekalian, Nabi Yusuf bilang begini sebagai penutup. Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulki, engkau telah menganugerahkan kepadaku kekuasaan. Nah, para ulama di sini ada kajiannya. Nabi Yusuf bilang, ya Allah, kau karuniakan kekuasaan. Maksudnya jabatan atau bukan? Kata para ulama, bukan. Meskipun Nabi Yusuf dapat jabatan,
Tapi bukan itu yang Nabi Yusuf sebutkan kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sekedar jabatan, Allah berikan kepada Firaun, Allah berikan kepada Qarun, Allah berikan kepada Namrud. Allah memberikan kekuasaan dunia kepada siapa yang dia benci dan kepada siapa yang dia cintai. Kalau demikian Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, engkau telah berikan kekuasaan kepadaku. Maksudnya apa? Kekuasaan menguasai hawa nafsuku. Faktanya apa? Faktanya Nabi Yusuf di rumah Zulaikha sebagai budak, bukan sebagai pembantu. Budak berarti dimiliki, dirayu oleh Zulaikha, dikunci pintu-pintu. Itu fitnah orang ganteng tuh ya. Makanya antum kalau nggak terlalu ganteng, alhamdulillah. Karena kalau antum ganteng, kemana-mana antum dikejar. Emang kalau antum kuat imannya luar biasa. Dikejar Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ada selera nggak? Sebut Quran. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita ini sangat menginginkan Yusuf, dan Nabi Yusuf pun menginginkan wanita ini. Berarti Nabi Yusuf ada gejolak dari situ. Kalau Nabi Yusuf nggak tertarik karena nggak ada feel, apa hebatnya Nabi Yusuf? Makanya kita doyan duit tapi nggak korupsi, keren nggak tuh? Kita juga senang sama lawan jenis, tapi kita nggak berzina, keren. Nabi Yusuf di rumah itu nggak bisa keluar, pembantu bukan pembantu, budak. Dikejar Nabi Yusuf. Akhirnya robeklah baju belakangnya. Makanya di pengadilan, kalau bajunya robek di belakang, Nabi Yusuf benar, Zulaikha salah. Kan itu. Kalau Nabi Yusuf robeknya di depan, berarti Nabi Yusuf salah. Ternyata yang terjadi apa? Robeknya di belakang. Berarti yang benar siapa? Nabi Yusuf, Zulaikha salah. Tapi karena penguasa yang masuk penjara, tetaplah Nabi Yusuf. Meskipun Nabi Yusuf benar. Hati-hati. Berarti masuk penjara kadang-kadang bukan karena orang itu salah. Nah jemaah sekalian, Nabi Yusuf lari lalu diancam, Yusuf kalau nggak mau, aku penjarakan engkau. Waduh, coba kalau jamaah yang di sini yang ditawarin, nggak mau nurut, penjara. Yang ngancam penguasa, kira-kira pilih yang mana? Ada nggak usah jawab, nggak usah jawab, udah ketahuan jawaban. Nabi Yusuf bilang apa? Ya Allah, penjara lebih aku sukai. Kenapa kata para ulama? Karena kalau masuk penjara yang rusak dunia, tapi kalau berzina yang rusak akhirat. Lebih baik rusak dunia dibandingkan rusak akhirat. Lihat kemampuan Nabi Yusuf menguasai Malik, menguasai hawa nafsunya. Dan inilah yang mungkin kita mintakan kepada Allah, ya Allah, jadikan aku penguasa bagi hawa nafsu kami, ya Allah. Ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.